Heyo, selamat datang di Comicman. Kali ini, kita akan membawakan komik DC lainnya, yaitu The Flash, issue ke-768. Komik ini ditulis oleh Jeremy Adams, digambar oleh Peterson, Santucci, dan LaFuente. Now, sit back, relax, and listen closely. Komik ini dibuka dengan masa lalu Wally West, cara ia mendapatkan kekuatannya, berpartner dengan Barry, berkeluarga, dan hal buruk yang pernah terjadi kepada dirinya. Lalu, kita dibawa ke Halls of Justice, markas Justice League. What do you mean you quit, Wally? Barry dan anggota Justice League lainnya menerima permintaan Wally untuk berhenti menjadi superhero. Wally menjelaskan bahwa ia bahagia menjadi pahlawan, tapi ia merasa tidak sanggup lagi setelah apa yang terjadi kepada Linda dan Roy. It's not fair to them. Or you. Barry mencoba untuk merubah pikiran Wally, tapi Green Arrow langsung setuju atas permintaan ini. Ia berkata itu adalah pilihannya. Do you want him to lose control again? That's not fair, Barry. Don't. Oliver melanjutkan bahwa memang itu tidak adil. Tetapi itu adalah sebuah kebenaran bahwa tanpa sengaja 10 orang mati di event Heroes in Crisis karena Wally. Dan akan lebih aman untuk semuanya apabila West tidak berada di Justice League dan menjadi superhero lagi. Superman mencoba menenangkan Wally. Lalu Batman berkata bahwa benar atau salahnya Green Arrow tidak berpengaruh. League dan dunia butuh pahlawan full-time sejak ditemukannya Omniverse. Batman lalu menyarankan Barry untuk segera mencari pengganti. Sure. Of course. Lalu, Barry dan Wally pun berpelukan. There's one more thing. Setelah itu, Barry, Wally, dan Linda berjalan sembari mengobrol tentang Wally menyerahkan kekuatannya. Dan mereka setuju, cara untuk melepaskan Speed Force dari Wally adalah berlari secepat mungkin. Think you can keep up, old man? I am the fastest man alive. We'll see about that. Dan mereka pun berlari dari satu tempat ke tempat lain sembari menghentikan kejahatan yang sedang terjadi. Lalu Barry bertanya apakah Wally sudah siap melepaskan dirinya dari Speed Force. Let's do it. Sebelum berhasil, tiba-tiba sesuatu kilauan cahaya muncul dan menghilangkan Wally. Kilauan itu juga menghilangkan kekuatan dari Ellen. Green Arrow menjemput Flash. Ia heran apa maksud Barry bahwa West menghilang secara tiba-tiba. Ellen berkata, mungkin ia tersesat di Speed Force lagi, atau dead. Barry yakin bahwa Wally tidak mati, dan ia bertekad untuk mencarinya. Ia segera menyiapkan lab milik Justice League untuk mencoba meneliti apa yang terjadi dan di mana Wally berada. Ow. Wally terbangun dari pingsannya, dan ia hanya mengenakan cawat. What just happened? Are my Speed Force powers gone? Ia baru sadar bahwa ia berada di zaman prehistoris. Kembali ke Halls of Justice. Flash berkata bahwa bukan hanya ia yang kehilangan kecepatannya. Hal yang sama juga terjadi kepada Max Mercury, Jay Garrick, dan Wallace. Yang berarti ada kerusakan koneksi antara mereka dan Speed Force. Mr. Terrific datang untuk membantu Barry dan Oliver menyelesaikan masalah ini. Flash berkata bahwa kemungkinan Speed Force lah yang mencoba menghilangkan Wally. It can do that? Lalu Ellen berkata, masih banyak yang mereka tidak ketahui dari Force tersebut. Dan Wally memiliki ikatan spesial dengan hal itu. Divine Special. Well, I think it chose him. Oliver bertanya, apakah Speed Force adalah makhluk hidup yang bisa memilih? Barry tidak bisa menjawab spesifik pertanyaan itu. Dan ia hanya berkata, mungkin kekuatan itu membutuhkan Wally untuk melakukan sesuatu. Green Arrow berpendapat bahwa mungkin Speed Force terluka dan membutuhkan Wally untuk menyembuhkan luka tersebut. Barry dan Mr. Terrific memegang dagu mereka dan berpikir bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Aren't you too cute? Lalu Flash berkata, apapun yang dibutuhkan Speed Force, berarti Wally masih terkoneksi dengan kekuatan itu. Mr. Terrific melanjutkan bahwa apabila benar ia masih terkoneksi, berarti ia bisa dicari. Yes, we can. Don't worry, kid. We're coming. Kembali ke berjuta-juta tahun yang lalu. Wally menyusuri hutan lebat yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk prehistoris itu. Ia tidak heran apabila ia melakukan perjalanan waktu lagi. Tetapi yang aneh adalah biasanya ia sadar apabila ia sedang melakukannya. I could use a drink and... Wow! Dia kaget bahwa refleksinya di air bukanlah wajahnya, melainkan wajah manusia purba.
Ia tidak bisa menjelaskan apakah ia menjadi manusia itu atau hanya meminjam tubuhnya. Sebelum ia sempat berpikir, tiba-tiba seekor buaya raksasa keluar dari sungai dan membuat Wally mundur. Ia sadar setidaknya ia masih memiliki kecepatannya. Ia berencana untuk pergi kembali ke Speed Force dengan harapan bahwa akan lebih mudah untuk Barry menemukannya. Ia pun mulai berlari, dan berlari. Dan entah mengapa, ia tidak bisa lari cukup cepat untuk mencapai Force. Ia berkata bahwa dikelilingi dinosaurus tidak seburuk itu, dan lebih baik daripada terperangkap di Apokalips. Dan ia pun mencoba sesuatu yang sangat ingin dia coba. Yabadabadu! Belum selesai bersenang-senang, tiba-tiba seekor Velociraptor mengejar Wally. Masa ini, Mr. Terrific, Green Arrow, dan Barry Allen mencoba rencana mereka dengan membangun alat dan berharap dapat berkomunikasi dengan Wally. Well, heck, let's get this party started. Ready, Dr. Frankenstein? Dan Barry pun mulai mencoba mengirimkan pesan kepada Wally. Kembali ke masa lalu. You are so much cooler in the movies. Wally menendang raptor tersebut. Lalu dinosaurus itu berbalik arah dan mengeluarkan aliran-aliran listrik dari tubuhnya, seperti apa yang para Speedster lakukan. Dan ia berlari ke arah Wally. Speed Raptor? Speed Raptor? Wally kembali berlari kabur dari Velociraptor tersebut. Dan ia sayup-sayup mendengar suara yang Barry kirimkan. It worked! Sembari kabur, ia berkomunikasi dengan Barry mencoba menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Wes menjelaskan, tidak seperti yang Alan kira, ia tidak berada di dalam Speed Force. Ia berkata bahwa ia sedang di era Jurassic Park. The 90s? No, the time with dinosaurs. Lalu Alan bertanya apakah ia masih memiliki kekuatannya, dan Wes menjawab iya. Dan entah bagaimana caranya, raptor yang mengejarnya juga memiliki Speed Force. Ia lanjut menjelaskan bahwa kesadarannya berada di dalam tubuh manusia purba. Interesting. Wally meminta Barry untuk segera mengeluarkannya dari tempat ini. We're working on it. You're the Flash. Work faster. Wally masih berlari kabur dari kejaran Velociraptor itu. Kali ini, sambil mencoba melempar batu ke arahnya. Merasa percuma berlari kabur, ia mencoba sembunyi di semak-semak. Sambil lanjut bertanya apa teori Barry tentang kejadian yang menimpa dirinya. Barry berkata, teori yang ia miliki sekarang adalah Speed Force membutuhkan Wally agar melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya. Walau Barry masih tidak tahu apa yang rusak dari Force tersebut. Tiba-tiba, raptor itu muncul tepat dari samping Wally. Dan mereka pun kembali kejar-kejaran. Tiba-tiba, raptor itu bergetar dan meledakkan aliran listrik. Wally mencoba berlari menghindari ledakan itu. Barry! Namun, ia gagal. Kembali ke masa ini. Kejadian yang menimpa Wally memutus koneksi antara ia dan Barry. Alan berkata pada Mr. Terrific untuk menaikkan kekuatan dari alat komunikasi itu. Green Arrow berkata bahwa itu berbahaya, tapi Barry tidak peduli. Mereka ngotot-ngototan, hingga Mr. Terrific menghentikan mereka. Barry? Sinyal koneksi itu tersambung lagi. Wally menjelaskan bahwa sebuah ledakan energi terjadi pada raptor yang mengejarnya tadi. Barry berkata bahwa mungkin itu adalah hal yang Speed Force ingin perbaiki. Alan bertanya kepada Wally di mana dia sekarang. I think I'm in the future, or space, or future space. Yeah, I have no clue. Lalu, ia melihat refleksinya sebagai impuls. Wally berkata pada Barry bahwa ia berada di masa depan. Wes bertanya mengapa ia sangat yakin. Because I'm in Bart's body. Barry bahagia mendengar hal tersebut karena ia tahu mesin waktu sudah ada di zaman itu. Dan Wally bisa menggunakannya untuk kembali ke masa sekarang. Saat Wes mulai bergerak mencari mesin tersebut, tiba-tiba Gold Beetle berteriak. What are you doing, Impulse? Run! Dan Wally pun harus kembali berlari dari kejaran makhluk raksasa. Dan itu adalah akhir dari isu ini. Pencet like apabila kalian suka dengan Wally sebagai Flash. Subscribe kita agar nggak ketinggalan isu selanjutnya. Dan jangan ragu untuk bertanya atau memberikan saran di kolom komentar. Gua dan Roger, kita Komikmen, sampai jumpa.